Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabah wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila ruhi jami' awliyaina, jami' habaibina, jami' al-fuqaha, jami' ulama'ina, jami' al-muhaddisin wal qurra' wal mufassirin. Wa khususan ila ruh musyrif Ma'had Darul Lugha wa Da'wah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki wa walidayhi wa muhibbinihi wa talamidhihi wa ila ruhi muassis Ma'had Darul Lugha wa Da'wah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa walidayhi wa ikhwanihi wa jami' asatid Darul Lugha wa Da'wah wa talamid Darul Lugha wa Da'wah wa muhibbin Ma'had Darul Lugha wa Da'wah. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah la hadiniya wa kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar semua sahabat Al-Kisah? Mudah-mudahan berkat kita istiqomah belajar ilmu agama, mudah-mudahan berkat kita mengaji terus ilmu agama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan semua urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berikan kita kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dijadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang bermanfaat. Dijadikan kita semua manusia-manusia yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Kisah, mari kita mulai mengaji lagi Kitabun Nawadir Ta'liful Imam Ahmad Syahabuddin bin Salamah Al-Qaryubi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau dan insyaallah juga kita bisa mendapatkan barakah dan sir dari beliau juga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan bacaan daripada sebelumnya. Faidatun. Ini ada satu faedah di sini. Qad awada sallallahu alaihi wasallam min jahdil bala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu meminta jauhkan daripada bala. Bahayanya bala, pedihnya bala, minta dijauhkan terus. Ini waqtalafa fi ma'nahu. Ini ada beberapa orang, beberapa ulama yang mereka berselisih di dalam maknanya. Bala yang sesungguhnya ini yang bagaimana? Ya. Ada yang bilang, yang mengatakan bala itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengatakan jauh itu, apa bala itu adalah sulit untuk beramal soleh. Bilang bala itu juga ada yang mengatakan bala adalah terbiasa di dalam kemaksiatan. Itu. Jadi bukan hanya bala itu dengan
gempa bumi, tsunami, terus kecelakaan, itu balak-balak yang ringan itu. Ya. Tapi kalau sudah seseorang dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia terjerumus di dalam jurang kemaksiatan, itulah orang-orang yang terkena bala sesungguhnya. Ya. Mereka itu musibah yang besar seperti itu. Ya, karena hati-hati, jangan sampai kita, keluarga kita, teman kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak ada mahabbah di hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu musibah sudah. Ya. Jangan dikatakan bukan musibah. Alhamdulillah ya, saya nggak ada musibah sama sekali. Nggak ada kena bencana di rumah saya, nggak pernah gempa bumi, banjir, nggak pernah. Ya kita lihat, apakah di hati kita ada cinta sama Rasul apa enggak? Walau ada cinta sama Rasul, mana apakah ada buktinya apa enggak? Jangan mengatakan saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Tapi buktinya nggak ada ntar. Tapi buktinya nggak ada. Itu. Kita nggak bisa seperti itu. Harus ada bukti. Iya, harus ada bukti. Saya cinta sama Rasul. Buktinya apa? Ya Alhamdulillah. Saya ini selalu sholat sunnah. Saya ini selalu minumnya duduk. Saya ini selalu makan duduk. Saya selalu mau belajar, mau ngajar, mau sholat, mau baca Al-Quran selalu pakai siwak. Saya sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu sebagai rasa cintanya saya kepada Rasul. Nah, itu betul. Jangan mengatakan cinta Rasul, saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah. Tapi sunnah-sunnahnya nggak pernah dikerjain. Di waktu sholat fardu, sunnah-sunnah sholat fardu nggak pernah dikerjain. Sholat sunnah jarang juga. Lantas pakai siwak nggak mau. Ya, sholawat jarang. Minum kadang masih berdiri aja. Makan masih berdiri aja. Dia minum kadang pakai tangan kiri. Udah berdiri. Kadang amat jalan. Sudah jalan minumnya. Sambil jalan minumnya pakai tangan kiri sama ketawa-ketawa. Nah, ini nggak cocok. Ini jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengaku cinta sama Rasul SAW harus memaksimalkan mengikuti perilaku Rasul SAW. Kalau kita ngikutin semua mungkin sulit. Tapi paling tidak jangan ngikutin seadanya, ngikutin semaksimal, semampu anak. Iya. Masuk kamar mandi. Kita tuh mulai kecil kadang tahu. Mulai kecil diajarin di TK. Masuk kamar mandi tuh kaki kiri, keluar kaki kanan. Tapi tetap aja kita nggak pernah itu. Baca doa kamar mandi, mau masuk kamar mandi baca doa, itu kita nggak pernah amalin. Masuk masjid, mulai kecil kita tahu masuk masjid itu kaki kanan, tapi nggak pernah kita lakuin. Nah, itu harus sering-sering dipraktekkan, sering-sering dipaksa. Harus kita paksa, ya. Biar nanti terbiasa. Kalau nggak kita paksa nanti nggak terbiasa. Kalau perlu kita tulis, kalau di rumah tulis di kamar mandi. Masuk kamar mandi, kaki kiri, baca doa-doanya tulis juga. Itu sementara, biar sampai kita terbiasa. Sampai kita terbiasa baru. Sudah terbiasa orang rumah baru dilepas tulisannya gitu. Itu bagus juga. Nah, nanti kalau mama kita bikin tulisan juga di kamar mandi itu. Nomor 1 insya Allah kita bakal ketegur dulu. Ketegur terus. Masuk kamar mandi selalu kaki kiri selalu baca doa. Nanti nomor 1 seperti itu alhamdulillahnya. Nomor 2 nanti kalau ada orang rumah kita atau tamu kita. Ketika mau masuk kamar mandi baca itu dia mengamalkan. Kita dapat pahalanya juga. Jadi usahakan kita hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW semaksimal mungkin. Ya. Beliau bersabda di dalam hadis, "Man ahya sunnati kana ma'i fil jannah." Itu ini kabar gembira buat kita. Kabar gembira buat kita ya ini. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, kana ma'i fil jannah. Kelak di surga dia akan berkumpul bersama aku. Ini sungguh kenikmatan bisa di surga kumpul sama Rasul SAW.
Ya ini artinya apa? Kalau sudah itu sudah seakan-akan mendapatkan domana, mendapatkan jaminan surga dari Nabi Muhammad SAW apabila kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Satu sunnah Nabi berani menjamin seperti itu. Bagaimana kalau dengan 2, 3, 4? Bagaimana kalau sudah kita mengamalkan dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita? Karena kita lihat sekarang banyak orang-orang yang sudah meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lihat kadang-kadang di dalam masalah yang remeh tadi yang saya katakan, masalah minum, masalah makan. Kita lihat di luar aja. Kita lihat di luar aja. Masalah minum makan ini. Nggak ada orang-orang yang perhatian. Semua kadang minum berdiri, makan berdiri, dan itu mereka anggap biasa. Dan bukan sekali 2 kali. Sering kali seperti itu. Minum duduknya bisa dihitung. Makan duduknya bisa dihitung. Seringnya berdiri terus. Sambil nyemil, sambil duduk. Nah, ini jangan dibiasakan. Ini kebiasaan buruk, jangan kita biasakan. Jangan juga kita biarkan juga anak-anak kita seperti itu, harus sering ditegur. Oleh karena itu dikatakan sebelumnya pernah kita baca bahwasanya anak kecil itu, kiblatnya anak kecil itu apa yang ada di depannya. Kiblatnya anak kecil itu apa yang ada di depannya. Berarti anak kecil ketika melihat temennya beli sepeda, dia minta beli sepeda. Temennya beli es krim, dia minta beli es krim. Lihat temennya dia lagi punya mainan baru, dia minta mainan baru. Artinya apa? Apa yang ada di depan anak kecil tadi, dia pasti akan menirunya. Ini lantas dikatakan juga hati-hati buat orang tuanya. Berperilaku hati-hati di depan anak-anaknya. Jangan gampang-gampang. Harus hati-hati. Kalau kita selalu minum berdiri depan anak kita, makan berdiri depan anak-anak kita, otomatis mereka akan tumbuh, otomatis mereka akan melihat bahwasannya minum dengan berdiri, makan dengan berdiri ini sesuatu yang biasa. Terbawalah itu anak sampai besar, akhirnya mulai terbiasa dia minum dengan berdiri, makan dengan berdiri. Ya, usahakan, apalagi kalau ada orang lihat, usahakan duduk, wajibkan duduk, apalagi kalau ada anak kita lihat. Ya, jangan sampai mereka sekali saja melihat kita minum berdiri, kita makan berdiri. Itu yang jadi permulaan perilakuannya dia. Oh berarti saya harus begini. Ke depan bisa gitu terus nanti. Ke depan bisa gitu terus. Seperti juga kita di rumah nanti kalau ada kakak-kakaknya yang ada anak kita yang besar-besar marah, kita langsung bentak dia, kita marah, kita angkat suara. Mereka yang kecil-kecil bakal meniru. Oh, ketika ada kesalahan, saya harus angkat suara. Ketika ada kesalahan di depan saya harus membentak. Karena di dalam rumah itu perlu juga kita menghidupkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasul SAW ketika makan? Bagaimana Rasul ketika minum? Bagaimana Rasul ketika menegur teman sahabat-sahabatnya yang ketika salah? Itu harus kita hidupkan. Makanya terus harus kita belajar ilmu agama gitu. Bagaimana Rasul ketika menegur istrinya, bagaimana Rasul cara mengajari istrinya, cara mengajari sahabat-sahabatnya, itu harus kita tahu semua. Ya. Oleh karena itu harus kita jaga akhlaknya Rasul SAW. Ini selain tadi ada yang berpendapat bahwasannya syahidul bala itu adalah seperti jauh dari Allah, jauh dari Rasul. Ada juga yang mengatakan di sini qillatul mal wa kasratul iyal, itu suatu bala juga. Orang yang hartanya dikit, temennya banyak, keluarganya banyak, itu hati-hati.
Kalau dia pakai ada rasa gengsi, bisa hancur rumahnya. Orang datang ke rumahnya dia malu. Apa ngasih jamuan cuman air atau cuman makanan-makanan yang ringan. Rasain. Dia beli makanan-makanan yang apa namanya yang enak nanti malu. Dia terlalu mendengarkan omongan orang lain, akhirnya membuat susah dirinya dia. Makanya apa adanya. Keluarkan apa yang ada. Ini mau. Kamu mau bilang saya miskin, silakan. Kamu mau bilang saya nggak mampu, silakan. Memang kebetulan, memang nyatanya saya nggak mampu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Jadi bisa membuat susah kita. Ketika kita punya, kita kasih. Ketika nggak punya, kita kasih apa yang ada saja. Jangan terlalu kita memaksakan diri. Ya. Nah, itu qillatul mal wa kathratul iyal. Itu hartanya dikit, terus keluarganya banyak, tidak datang ke rumahnya. Itu salah satu yang membuat susah. Itu seakan-akan seperti bala dia itu. Itu orang-orang yang membawa dia ke bawah, dibikin pusing sama dia, dibikin berat sama dia. Udah bikin ringan aja. Apa adanya. Mau ke rumah saya ya ini jamuannya, nggak mau ya udah. Silakan. Yang penting saya tidak menolak tamu. Jadi hidup itu dibikin santai. Hidup itu dibikin enjoy. Tenang aja. Yang penting kita selalu masih ada di dalam syariatnya Islam. Selalu masih kita masih berjalan di jalannya Rasul SAW. Itu sudah sangat bagus. Jangan dibikin itu kalau kita masih ada dalam syariat Islam, saat kita masih ada di jalannya Rasul SAW, sudah tenang, sudah alhamdulillah. Saya tetap mau jamu silakan. Ya, yang penting saya masih bersama Rasul, kecuali dia nggak sholat, dia jauh dari Rasul SAW. Itu boleh kalau mau bikin hidupnya gelisah, mau bikin nggak tenang di waktu itu boleh. Jadi selagi dalam syariat Islam, selagi di dalam ajaran Rasul SAW, berjalan di atas relnya Rasul SAW, jalan dengan tenang, insya Allah aman. Pemirsa Dalwa TV, sahabat Al-Kisah, jangan kemana-mana. Kita akan melanjutkan daripada penafsiran ulama-ulama di dalam masalah bala yang lain.